biasanya kambing baru lahir itu kebanyakan pemula-pemula itu diturunkan. Kebanyakan kandang-kandang kayak gini kan panggung. Ya. Oh iya. Ketika lahir kambing tersebut itu diturunkan ke tanah langsung. Itu malah salah, menurut saya salah. Lebih baik di atas saja. Karena apa? User yang masih basah itu kalau sudah diturunkan nanti banyak bakteri. Banyak penyakit yang mengakibatkan titanus. Lebih baiknya kambing itu baru lahir, yang bagus ya di atas kayak gini. Jadi sampai masa pengeringan dari pusar tersebut, nanti ketika sudah kering itu mau ditaruh ke bawah, kepingin lari-lari itu mau. Tapi kalau untuk di awal-awal waktu proses kelahiran jangan rentan banget. Rentan untuk Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan review kandang bersama Mas Damar selaku pemilik Damar Wulan Farm. Jadi memang kandang dari beliau ini semi modern ya teman-teman. Sekarang ini seperti ini ya, dari di atas, dan mengikuti zaman sekarang yang modern dan juga ringan, karena memang di daerah Damar Wulan Farm ini juga dekat juga ya, bisa dibilang dekat dengan pesisir. Oke, langsung saja kita temui Mas Damar langsung. Oke Mas Damar, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas di kandang Damar Wulan. Mas, ini kandangnya beda dengan yang depan Mas ya, ini Mas ya? Ya, jadi kita mengikuti tren sekarang kan. Tren sekarang ya. Memakai kapalung, soalnya lebih ringan, lebih apa ya, kelihatan elegannya ya. Kalau masalah budgetnya lebih murah atau lebih mahal pakai galvalum sih Mas? Kalau budgetnya itu lebih murah pakai galvalum saya rasa. Lebih murah ya? Sekarang harga kayu itu mahal banget. Mahal banget ya di sini. Banget. Soalnya per kubiknya saja sekarang sudah mencapai angka kepala 4. Sekarang Mas ya? Iya, kepala 4. Oke Mas, kali ini mungkin kita akan bahas tentang kandang Mas. Ini kandang yang berada di Damar Wulan Farm ini, spesifikasinya seperti apa sih Mas untuk kandang kambing etawa khususnya breeding ini Mas ya? Kalau untuk kandang breedingnya ya kita cukup begini aja Mas ya. Jadi untuk ini sebetulnya taruh indukan yang ini. Ini khusus indukan ya? Ini khusus indukan. Ketika nanti baru-baru lahir kita pakainya kayak gini Mas. Kita kumpulkan dengan induknya. Oh, tapi disekat di dalamnya. Dalamnya ya. Soalnya, tujuannya Mas? Tujuannya ya biar tidak apa ya, enggak keinjak yang pertama, yang kedua itu tidak mengganggu makan dari si induknya sendiri. Oh, gitu. Terus kenapa masih kecil-kecil kok nggak dipisah sendiri aja Mas? Kok ya, dikumpulkan? Kebanyakan kan dipisah ya Mas ya. Kita belajarnya nggak jauh beda dengan manusia. Jadi kita itu nggak boleh egois. Hewan pun juga punya rasa keibuan, gitulah. Jadi ketika umur 0 sampai 1 bulan kita biasanya jadikan satu kayak gini Mas. Setelah 1 bulan mungkin dia kan bisa lompat di itu kandangnya itu kan ya. Itu baru kita lakukan pemisahan. Jadi, untuk dari 0 sampai 1 bulan indukannya ini biar merasakan keibuannya. Oh, berarti ini acuannya ke box itu kalau sudah melewati box itu berarti sudah mandiri ya? Berarti sudah kalau burung mungo. Oh iya. Mual. Jadi seperti itu ya. Kalau dari ukuran Mas, kalau untuk breeding kambing etawa di kandang Damar Wulan. Ya. Kalau untuk ideal untuk indukan ya itu 120 kali 2 meter. Kali 2 meter ya. Kali 2 meter itu ideal. Kalau untuk pejantannya sendiri itu 2 meter persegi. Menurut saya ideal. 2 meter persegi ya. Dengan ketinggian kalau induk 120, kalau jantan 150. Kok malah jantan lebih pendek Mas? Iya, lebih tinggi ya? Iya, lebih tinggi. Lebih tinggi ya, 150 Mas ya? Iya. Kalau jantan kan ukurannya jumbo gitu. Jumbo. Oke Mas, ini ada berapa indukan Mas bisa
lihat Mas. Saya itu nggak pernah ngitung kambingnya ada berapa, tapi kalau hilang satu saya tahu. Loh, ini Nah ini. nggak pernah hitung tapi tahu kalau hilang satu. Bahkan yang saya rawatkan di petani-petani ada yang minta gaduan ya, Iya. istilahnya gaduan. Itu saya hampir lupa kadang Mas. Ini enggak anu. Enggak gampang enggak. Saking banyaknya atau seperti apa Mas? Ya enggak tahu. Cuma mungkin saking sibuknya. Oh, saking sibuknya. Berarti mana di sela-sela peternakan kita merawat istri dan anak, ada kesibukan untuk keluarga, kesibukan untuk kawan-kawan, kesibukan untuk petani. Pokoknya full padat Mas. berarti menjadi peternak etawa itu harus pintar bagi waktu Mas ya? Iya, harus pintar-pintar bagi waktu. Jadi kita nggak boleh egois. Kita takut nanti ada pertanyaan dari seorang istri ya. Wah, kok situ gitu nih nggak dianu ya. Nah, itu. Jadi harus pintar-pintar di sela-sela waktu untuk keluarga. Oke Mas. Ini mungkin bisa dijelaskan Mas untuk per kambingnya ini biasanya memang khusus di kandang atau mungkin atau mau dijual Mas gitu? Ya sebagian ada yang untuk dijual, sebagian ada yang diternak. Diternak ya? Termasuk kandang yang ada di sini ini untuk breeding. Yang ini Mas ya? Ya, untuk breeding. Ini untuk breeding ini induknya yang itu. Nah, Oh itu ya? yang ini susun untuk pendukungnya si ini anak ini. Yang susan yang ini ini ya? Ya, Oh ya. susuannya kalau sini pakai kepala hitam juga Mas? Ya nggak harus, pokoknya yang putingnya besar ya kita pakai. Nggak harus fanatik, harus enggak. Kalau di perawatan anakannya ini susunya dari susu kambing asli atau mungkin dari yang lain sih Mas? Ya, kalau sementara ini masih menggunakan induk susun bantuan ya, induk. Tapi kalau untuk usia kisaran di atas 2 bulan, kita itu biasanya pakai susu bantuan lah. Kita kayak top, Propat, ada Sulfor itu kan sekarang yang lagi tren ya, Iya. Sulfor. Nah, jadi kalau usia 2 bulan, dia itu serat kasarnya sudah dapat makan ramban. Kalau di awal-awal dari usia 0 sampai 1 bulan kita kasih susu bantuan, itu yang ada nanti mencret. Berarti kalau membutuhkan susu asli dari indukan ini sampai 0 sampai umur berapa Mas? Kalau saya itu biasanya 0 sampai 2 bulan. 0 sampai 2 bulan. Baru itu kita kasih tambahan susu. Tambahan susu yang kemasan lah. Iya. Kayak Propat, kayak Sulfor, kayak. Oh, berarti minimal umur 2 bulan dikasih susu yang Propat ataupun yang kalau susu sapi mungkin bisa atau enggak Susu sih? sapi bagus. Bagus juga ya? Ya, susu sapi bagus untuk penambahan mungkin yang ada dari rekan-rekan yang wah beli susun mahal Mas. Ya pakai susu aja, susu sapi enggak apa-apa. Tapi yang saya sarankan dari 0 sampai 1 bulan, kalau bisa jangan pakai kemasan dulu. 0 sampai 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan ya. Soalnya dia itu belum makan ramban, serat kasarnya kurang. Kalau indukan pas lahiran mati Mas ya? Ya. Itu kalau semuanya teman-teman mencari susu kambing susah itu pakai susu sapi atau pakai susu skim itu bisa nggak Mas? Atau mungkin kendalanya Iya. efeknya seperti apa? Kalau susu skim di area Jember sini kayaknya sulit. Sulit ya? Itu yang ada di barat ya Mas ya. Iya, barat. Purworejo kali di sini sana banyak. Jawa Timur pun bagiannya di daerah Blitar. Kalau untuk kawasan Jember sendiri susah. Susah Dari ya? skim ya. Lebih mudahnya kita itu cari susu sapi. Susu sapi. Susu sapi. Pernah pengalamannya pernah Mas pakai susu sapi dari 0 Nol indukan mati. Jadi kalau di awal susu sapi alangkah baiknya itu dicampur dengan kuning telur. Karena apa? Untuk menambah stamina dari si cempe. Karena apa kok setiap kambing lahir itu ada namanya susu kolestrum, kolesterol ya. penguat ya. dari si cempe. Alangkah lebih baiknya susu sapi ditambah dengan kuning telur. Untuk menambah Kuning telurnya itu untuk berapa liter Mas? Takarannya? kita angan-angan saja. Paling mudah itu satu lah. Satu per untuk setengah liter. per setengah liter. Setengah liter. Terus sudah lumayan lah untuk staminanya cempe yang baru lahir. Oke, untuk mungkin sudah usia 1 minggu itu cuma susu atau tetap pakai yang pakai telur kuning telur Mas? Biasanya kalau anu 3 hari Mas. Oh,
hanya 3 hari mas ya? Untuk menguatkan tulang, kambingnya biar fresh dulu lah. Oh, kalau sudah fresh kita nanti bantu susu sapi saja nggak apa-apa. Terus kalau susu sapi mungkin melimpah mas ya? Kalau susu sapi didapat di area Jember sini mudah lah. Mudah ya? Ya, mudah. Berarti lebih baik tetap pakai susu indukan dulu mas ya, di usia 0 sampai 1 bulan 1 mas bulan. Kalau usia 0 1 bulan pakai susu langsung kemasan, jadi itu kayaknya nggak kuat. Nggak kuat ya? Nggak kuat. Yang ada mencret dan cepe kalau sudah mencret harus ada perawatan ekstra, harus cepat-cepat ditangani. Karena apa? Nanti bisa jadi fatal masalah pertumbuhan juga bisa. Nanti kalau mencretnya nggak segera ditangani terus keluar terus, itu kayaknya 0% pasti Mati. mati. Ini mungkin kalau jenengan ini sudah mengikuti komunitas dan sekarang ini banyak kendala tentang cempe yang mati karena mungkin kaku mas. Itu Ya sih, Mas? gajahan, lebih Gajahan. tepatnya dibilang itu gajahan. Kalau sekarang pembelian di daerah sini itu namanya gajahan. Mm-mm. Gini, untuk menjawab masalah pertanyaan ini secara bagi saya saja ya mas. Mungkin argumennya nggak sama teman-teman. Ya. Biasanya kambing baru lahir itu kebanyakan pemula itu diturunkan. Kebanyakan kandang-kandang kayak gini kan panggung. Ya. Oh iya. Ketika lahir kambing tersebut itu diturunkan Ke tanah Nah, langsung. itu malah salah, menurut saya salah. Lebih baik di atas saja. Karena apa? User yang masih basah itu kalau sudah diturunkan nanti banyak bakteri. Banyak penyakit yang mengakibatkan titanus. Lebih baiknya kambing itu baru lahir, yang bagus ya di atas kayak gini. Jadi sampai masa pengeringan dari pusar tersebut, nanti ketika sudah kering itu mau ditaruh ke bawah, kepingin lari-lari itu mau. Tapi kalau untuk di awal-awal waktu proses kelahiran Jangan ya. jangan, rentan banget. Rentan untuk penyakit seperti itu mas. Iya, penyakit untuk seperti itu. Terus ada sedikit ya, jangan sampai ada ayam di dalam kandang kambing ini ya. Soalnya itu ganas banget mas, menurut saya ganas. Kotoran ayam itu bakterinya lumayan ganas. Cuma Ayam nanti ya? kalau dari teman-teman kalau nggak percaya cuma dibersihkan lah. Bersamaan biasanya kan ono mas, Ayam di atas ya, kan Mas? ayam ya. Ketika nanti kotorannya itu jatuh di lantai-lantai gitu ya. Ketika nanti mengenai pusar cempe tersebut, pasti akan mengalami titanus dan gajahan. Iya. Terus di samping itu masalah yang kedua itu masalah susu. Susu mas ya. Susu. Apa ini namanya? Yang susu apa? Apa susu? Ya itu. Nggak bisa yang keluar. ketemu sakit susu itu. Oh mastitis mas. Nah, kan hematitis ya. Wah, mau nyebutkan susah. Jadi hematitis itu karena apa? Karena bakteri, karena kebersihan kandangnya kurang. Tuh, Kebersihan kandang ya mas. terutama kebersihan kandang. Terus yang kedua, kalau kotoran ayam itu sangat top. Banget Iya. ya. Tapi ya terutama ya itulah masalah kebersihan kandang. Ini kendala yang kedua ini. Ini ya. Lumayan fatal ini. Kalau sudah kena hematitis kayak. Ini cempe breeding dari sini atau seperti apa sih kalau sekarang ada di sini mas? Jadi kebanyakan kambing di sini itu dapat dari teman. Dapat dari teman. Ini kemarin dari Kaligesing Mas Geli. Ini yang bawa ke sini Mas Jin Jaya Tawa, Bondo. Yang ini ya? Ya. Jadi ini alhamdulillah ini Mas keluarnya agak lumayan bagus ini. 2 ekor apa 1 ekor mas? 2 ekor, jantan dan betina. Oh yang itu mas? Ya, yang itu. Cuman dia bilang ini rawatan kambing ini kawinannya mahal, 1.500. Insya Allah nanti keluarnya bagus. Ya kita itu percaya saja sama teman. Bismillah, alhamdulillah keluarnya bagus juga. Telinganya juga bagus mas ya? Iya. Ya saya ucapkan terima kasih juga untuk Mas Didin karena sudah memberikan materi kambing dan hasilnya cukup memuaskan. Berarti termasuk jenengan ini sudah peternak lama juga tidak menutup kemungkinan
dapat ilmu dari teman-teman juga Mas ya? Iya, banyak. Soalnya kebanyakan ilmu itu dapat langsung otodidak, dapat langsung saran dari teman-teman. Saran dari teman-teman ya. Selamat Damar Wulan pun sendiri nggak moro-moro bukti Mas, tanpa ada dukungan dari teman dan kawan nggak mungkin saya sekarang Seperti bisa ini ya. berbincang sekarang. Oke. Kalau dari ini kan anu Mas, ada yang beda di peternak yang lain Mas. Ya. Ini yang lain biasanya kan tinggi Mas dari tanah, ini kok pendek. Ini speknya jenengan ini seperti apa sih Mas untuk kandang etawa ini Mas? Ya, kalau pendek kayak gini yang penting kita lubangnya itu agak dalam Mas. Oh ini Dalam ini Mas. Oh dalam ini Mas ya? Kan di lubang. Oh di lubang. Untuk pembersihan ini sudah ada yang lamar ini untuk kotorannya. Jadi enaknya ternak etawa itu ya gini Mas. Dari kayunya bisa jadi kayu bakar kan. Kotorannya ya jadi uang juga, jadi rupiah. Rambannya juga anu ya Mas ya. Iya. Dari ramban itu banyak sekali manfaatnya Mas ya. Banyak banget. Berarti kalau kotorannya ini sudah ada yang Sudah ada ya. Insyaallah rencana hari ini, cuman saya sekarang ada acara saya. Mungkin ya besok. Kemarin kan juga banyak orang-orang yang tanya tentang kotoran dari kambing juga. Iya. Memang sekarang untuk dibuat pupuk juga ramai. Ya lumayan. Peminatnya juga banyak, khususnya petani kates. Kates ya sekarang ya. Pepaya California itu Mas Ya ya. California itu banyak yang cari sekarang kotorannya kayak gini. Oke Mas, terima kasih Mas ilmunya. Ini mungkin nanti kedepannya kalau ada pertanyaan lagi kita akan bahas di sini juga untuk seputar pertanyaan yang belum mungkin kita bahas di kandang ini. Dan mungkin kalau teman-teman ingin datang ke sini, ini alamatnya mana Mas? Biasa lagi Mas. Dusun Kebonsari RT 1 RW 5 Sabrang Ambulu Jember. Sabrang Ambulu Jember. Oke Mas, terima kasih Mas. Semoga ini bisa menjadi ilmu baru dari teman-teman dan mungkin bisa dipraktekkan yang selama ini mencari ilmu tentang seputar kandang atau seputar perawatan jembe. Oke Mas, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi demikian ya perbincangan kita dengan Mas Damar. Memang beliau ini masih muda tapi memang sudah beternak juga lama dan ilmunya sudah tidak diragukan lagi. Kalau teman-teman ingin bertandang, monggo silahkan datang ke peternakan beliau atau mungkin bisa lokasinya sudah terdaftar di Google Mas ya. Damar Wulan Farm. Langsung datang ke beliau dan langsung menuju ke Damar Wulan Farm. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.